Shalom Tiberias, tepuk tangan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mau mengingat bukti kasih setia Tuhan dengan kita datang menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama Bapak Ibu, satukan hati sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami boleh datang menyembah, memuji Tuhan. Kami bersyukur buat segala kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kini kami mau datang untuk kami boleh mengingat bahwa Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit, bahkan Tuhan telah naik ke sorga, menyediakan tempat, memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Kami doa Tuhan Yesus pagi hari ini lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Ketika kami menyembah, memuji, mengangkat tangan, kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, terus Tuhan sayangi. Berkati gembala kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati juga Tuhan Yesus Winter Camp 2026, bahkan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, diberkati Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan. Kami bawa pengagungan kami dengan hati bersyukur, karena Tuhan layak ditinggikan, karena Tuhan Yesus layak terima segala pengagungan. Dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan Yesus, buat anugerah-Nya. Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal
hadapan-Mu Tuhan dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu. Mari bersama-sama Allah Roh Kudus jamaah, amin, dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari kita boleh berdiri Bapak Ibu sama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Kita boleh
Kami bersyukur, kami percaya Kau bekerja. Kuasa-Mu, Roh Kudus, menjamah memulihkan. Angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi sama-sama di hari kenaikan ini. Tuhan naik ke sorga, beri Roh Kudusnya bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku balas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Dengan iman bagi semua. Sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu dengan iman. Angkat kedua tangan bersyukur. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tempat. Amin. Belas kasihan-Nya nyata. Bangkitkan dan bangkitkan
Beri tepuk tangan, beri pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur dengan iman kami Tuhan. Kami bersyukur dengan hati kami bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang telah mati, yang telah bangkit naik ke sorga. Beri Roh Kudusnya bagi kami. Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang membawa kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dipimpin oleh kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Biarlah Tuhan yang semakin terus ditinggikan, Tuhan yang terus dipermuliakan dalam segala kehidupan kami, segala pengagungan, segala ucapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang bersyukur, yang dikasih Tuhan dengan iman, mari sama-sama Tiberias kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kananmu, berikan salam. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Dia naik ke surga. Dia keselamatan luar biasa bagi setiap kita. Mari bertepuk tangan saudara. Sama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita mengatakan di hadapan Tuhan. Kota Banda dari gereja Banda. Sama-sama. Kota Banda dari gereja Banda. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu gereja di Beria sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara di dalam Tuhan. Mari angkat suara kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Percayalah bahwa hari ini kita boleh peringati kenaikan Tuhan Yesus. Semua kita berkat dan kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersorak-sorak merayakan peristiwa yang ajaib bagi kami orang percaya. Mari sama-sama coba Tuhan kita katakan. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Cintamu adalah, 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 cintamu adalah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Dia telah naik ke surga buat setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kita boleh percaya selama ada Yesus dalam hidup kita, ada hari esok penuh dengan pengharapan. Haleluya.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Kami menyanyi sama-sama. Pagi hari buat Tuhan. Anak Allah, Yesus, Yesus namanya menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia bukan hanya hidup, Dia mempunyai kealahan bagi setiap kita. Haleluya. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamatku, Juru Selamatku. Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Yang percaya sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Biar musik menyembah Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Dia. Selama kami percaya kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah segala keadaan kami. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Jangan gentar lagi saudara. Katakan dengan iman pagi hari. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Aku percaya. Kami beriman kepada Tuhan Yesus. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudara kasih Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama pagi hari ini, kita boleh menyembah Tuhan yang telah hidup dan naik ke sorga buat setiap kita. Sama-sama saudara, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari Khotbah Ibu Gembala Sidang dan selamat menyaksikan. Hal yang penting dalam kehidupan ini adalah mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita. Jadi dengan berdoa, membaca firman Tuhan dalam disiplin dan ketaatan, kita akan bisa semakin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Memang tidak mudah untuk taat atau disiplin, saudara. Segeralah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan dan semangat, juga dorongan untuk kita berdisiplin dalam ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi sebagai orang Kristen, jika kita ingin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita tidak boleh menghindar dari ketaatan dan disiplin dalam rohani. Hasil dari kita taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yaitu kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan dalam disiplin dan ketaatan, kita akan memiliki pengenalan yang jauh lebih dalam bersama Tuhan Yesus. Kita akan menikmati kasih Tuhan Yesus. Ketaatan dan disiplin rohani akan membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga kita akan merasakan dan menikmati kasih serta janji Tuhan Yesus setiap saat. Hidup dalam ketaatan dan disiplin rohani akan menjadi dasar kekuatan bagi orang percaya. Dasar kekuatan kita dalam ketaatan itu adalah dasar bagi orang yang percaya, sebab Allah menuntun dan menyertai orang yang hidup di dalam Yesus, saudara sekalian. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, itu suara gembala dari yang terkasih Bu Pendeta dan Pak Haji Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Suara gembala dengan judul yaitu mari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Yang pertama, doa pembukaan Tuhan Yesus, kami bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan rumah bagi kami di sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup yang kudus, dan selalu hidup di dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan kuasa perjamuan kudus dan juga minyak urapan, kami semua terangkat ke sorga. Pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rombeng kedua, untuk apa Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Yohanes 14 ayat 1 hingga 2. Tujuan Tuhan Yesus terangkat ke sorga adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Sebab dunia tempat manusia hidup hanyalah sementara. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya, melainkan cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana ke sorga yang kekal. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang abadi untuk kita. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Yohanes 14 ayat 3 hingga 4 dan juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Para malaikat Allah menyampaikan pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan yang sama seperti ketika dia naik ke sorga. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus tidak lupa terhadap kita dan dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan menjemput kita dan membawa kita sehingga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Cara Tuhan Yesus datang kembali telah dijelaskan dalam Wahyu 1 ayat 7, yaitu dia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dalam kemuliaannya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita, orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 7 dan juga dalam Sakaria 4 ayat 6. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya, supaya hidup orang percaya tidak bergantung pada sesuatu yang pada dirinya atau pada apapun dan juga siapapun, tetapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita apa yang dikatakan Alkitab, membantu kita menjadi saksi Kristus
membantu kita dalam berdoa dan membawa kasih Allah dalam hati kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah arah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah terbaik untuk pesan Tuhan yang kita boleh dengar pada kesempatan pagi hari ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh mengucap syukur dalam pujian kami Tuhan Yesus, bahwa kami telah mengingat kembali peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang telah mengubah setiap kami orang percaya, yaitu kenaikan Tuhan ke sorga. Engkau Allah yang telah mengalahkan maut, Engkaulah Allah yang telah membuktikan kealahan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau naik ke sorga, sediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang baik seperti-Mu ya Tuhan. Kami mau datang lebih lagi mengenal Sang Juru Selamat lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar firman yang kami dengar boleh memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus, menguatkan kami, dan kami boleh semakin dekat, semakin lekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu kami terima dengan hati yang rela, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikan-Mu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Katakan mulia, muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, oh
Engkau suci, suci. Semakin kami merenungkan membaca firman-Mu Tuhan, semakin kami menyadari betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Betapa Bapa di sorga berkorban begitu besar untuk menyelamatkan kami. Dan betapa setia Allah Roh Kudus mengasihi, menolong kami, dan menyertai kami, dan menuntun kami. Bawa kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mencintai firman-Mu Tuhan. Dan karuniai kami Tuhan Yesus untuk menerima kekayaan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan bawa kami Tuhan Yesus mengenal-Mu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuntun setiap kata kalimatnya. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami perlu firman Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa kebenaran-Mu Tuhan yang menerangi kami, menghidupi kami, menuntun kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Dan kami sungguh percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Dan kami dijadikan anak-anak kerajaan sorga, anak-anak Bapa di sorga yang sangat dikasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami Roh Kudus untuk merenungkan, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memerdekakan kami, dan menerangi jalan-jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari silahkan duduk. Senang sekali bisa berkumpul kembali Bapak Ibu Saudara taat dan setia mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan, gak ada tema yang lain, yaitu satu tema Tuhan Yesus naik ke sorga. Amin. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Dan mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama. Kita baca belum keluar. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kita baca. Terima kasih media. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang pertama Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan satu kata ini saudara memenuhi pikiran saya, memenuhi hati saya berhari-hari, menyediakan. Mungkin selama ini kita sering dengar, Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saya mulai ngerenungin, gimana caranya Tuhan menyediakan tempat? Apa yang Tuhan sediakan? Saya berdoa kita semua panjang umur, amin. Kita semua panjang umur, diberkati Tuhan Yesus, tubuh jiwa rohmu semuanya baik-baik saja. Amin. Tapi kita juga memiliki pengharapan sukacita bahwa satu hari nanti kita akan bersama Tuhan Yesus kekal di sorga. Amin. Saudara, kadang ketika kita ada kedukaan gitu ya, ada jemaat atau ada keluarga yang kedukaan, ini yang kan sering kita dengar bahwa
oh rumah dia udah jadi, begitu kan? Makanya dia dipanggil pulang. Kita kenapa belum dipanggil pulang? Rumahnya belum jadi katanya. Baru daftar IMB, wow umurnya panjang banget tuh. Oh masih pondasi, seringkali kan kita menghibur seperti itu. Kalau kita belum dipanggil berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertobat. Oh mungkin yang udah ada yang bilang bahwa oh ini udah mau pasang atap, wah udah mesti siap-siap itu. Seringkali kita membayangkan sebagaimana manusia menyediakan, manusia menyiapkan. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga? Apakah tempatnya belum siap? Apakah sorga belum jadi sehingga Tuhan perlu untuk menyediakan bagi kita? Saudara berpikir enggak? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang gimana Tuhan menyediakan tempatnya? Betul? Sorga kan udah bagus semua, nggak mungkin ada yang masih dalam konstruksi, nggak mungkin. Betul? Masih dalam penyelesaian, nggak mungkin. Jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, hal yang utama sebenarnya bukan tempatnya tetapi kitanya, katakan amin. Karena saya percaya tempatnya sudah tersedia. Tetapi ini menunjukkan hatinya Tuhan Yesus bahwa saudara dan saya adalah prioritasnya Tuhan. Saudara dan saya ada di hatinya Tuhan. Amin. Kita ada di rencananya Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu dari 3 ayat ini apa yang menjadi action plan-nya, apa yang menjadi tindakan rencananya. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Benar Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk memastikan semuanya siap. Tetapi ketika kita baca ini, fokus utamanya sebenarnya bukan tempatnya tetapi saudara dan saya. Karena apa yang menjadi rencananya Tuhan, tindakannya Tuhan, next step-nya adalah kita. Dan kalau Tuhan sendiri yang menyediakan tempat bagi kita, Tuhan gak suruh malaikatnya, betul? Tuhan gak bilang aku akan memerintahkan malaikatku menyediakan tempat, walaupun Tuhan bisa lakukan itu. Walaupun memang ya mungkin job desk-nya mungkin gak ditulis di Alkitab, mungkin job desk-nya malaikat juga bisa untuk lakukan itu. Tapi kalau Tuhan sendiri yang menyediakan tempat buat saudara dan saya, itu artinya saudara dan saya sangat berharga berarti buat Tuhan. Amin. Kalau bahasa kita sehari-hari, kamu tuh VVIP-nya kerajaan sorga. Bukan panitia yang sediain, tapi ownernya langsung yang sediain buat kita. Betul? Ketika anak saya balik dari luar kota sama temennya untuk mengadakan penelitian tugas akhirnya buat kuliah. Dan dari jauh-jauh hari saya menyediakan kamar buat teman anak saya ini. Dia mau penelitian mengenai angkutan umum di Jakarta. Saya sediain kartu flashnya. Saya bersihin kamar mandinya, saya sediain kamarnya dengan baik, saya sediain kebutuhannya. Kenapa? Karena teman anak saya ini, ya laki-laki, teman anak saya ini, teman kuliahnya ini juga penting buat saya. Sehingga saya memperlakukannya sebagaimana dia juga anak saya. Amin. Saudara, jadi ketika kita menyediakan buat seseorang, artinya orang itu penting buat kita. Amin. Bahkan kita sendiri yang langsung menyediakan. Karena kata menyediakan ini menjadi satu jaminan buat kita bahwa kita ada di hatinya Tuhan. Kita ada di pikirannya Tuhan. Kita ada di rencananya Tuhan. Bahwa saudara dan saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara di hati Tuhan menjadi prioritas karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga adalah untuk kita. Dan dia datang kembali untuk kita. Dan hatinya Tuhan adalah di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia. Hatinya Tuhan melekat dengan kita. Apakah hati kita juga melekat dengan Tuhan? Amin. Kalau Tuhan menyediakan tempat bagi kita, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita, apakah kita juga menyiapkan diri pada hari Tuhan datang? Atau Tuhan panggil kita kembali, kita siap sedia kapanpun Tuhan mau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, karena kata menyediakan tempat ini sebenarnya satu khotbah yang kita ngomong 1 harian pun gak akan selesai. Serius. Karena ini mencakup seluruh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
gambarannya, kita bisa lihat bayangannya bagaimana Tuhan kasih janji sama Abraham, menyediakan tanah perjanjian, tanah Kanaan, bagaimana rentetan peristiwanya, bagaimana penggenapannya, bagaimana perjalanan dan sebagainya, bagaimana kasih setia Tuhan sampai janji itu digenapi. Perjanjian lama menjadi contoh. Untuk apa? Untuk menjadi bayangan bahwa Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Katakan amin. Lalu kalau kita masuk ke perjanjian baru, kata menyediakan tempat bagi kita. Ini semua adalah tindakan Allah yang di dalamnya mencakup apa? Menyelamatkan kita, memelihara hidup kita, menjaga kita, menuntun kita, mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini semua dari Matius sampai Wahyu, saudara. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, kata menyediakan ini berbicara begitu kuat, menyatakan betapa hatinya Tuhan begitu erat dengan saudara dan saya. Betapa kita dijadikan prioritasnya Tuhan. Betapa kita ada dalam rencananya Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan mau memastikan engkau ada di sana. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 6. Banyak banget ayat-ayat firman Tuhan yang dikaitkan dengan kata menyediakan tempat ini. Tindakannya Tuhan, bahkan sebelum dia disalibkan, bahkan sebelum dia bangkit, bahkan sebelum dia naik ke sorga, bahkan sebelum dia datang kembali. Tuhan udah nyatakan lebih dulu buat saudara dan saya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Sampai ayat 41. Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai ayat 41. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ia tidak akan kubiarkan. Ia tidak akan kutelantarkan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, tidak akan kuabaikan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, karena ini adalah kehendak Bapa. Mari kita lihat berikutnya, 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Dari semua yang diberikannya kepadaku, atau Tuhan Yesus katakan, semua milikku itu tidak akan kubiarkan terhilang. Artinya apa? Ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jangan disimpulkan dalam satu pandangan yang sempit bahwa oh ya berarti kita sekali selamat tetap selamat. Ada tanggung jawab saudara dan saya juga untuk siap sedia. Amin. Saudara, tetapi ini hatinya Tuhan. Tuhan gak akan membiarkan engkau terhilang. Ketika anak saya masih umur 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Kalau jalan di mall, saya gak akan melepaskan pandangan mata saya dari dia. Nah, karena kalau hilang repot juga saudara. Karena dulu waktu kecil saya pernah hilang di PRJ, Pekan Raya Jakarta. Waktu SD saya pernah terhilang. Wah itu ketakutannya luar biasa. Kebingungannya luar biasa. Ditinggal meleng sebentar saya teralih ngelihat apa gitu, toto keluarga udah gak ada. Zaman dulu belum ada handphone dan sebagainya. Cuman bisa cari security saudara, keamanan. Tapi puji Tuhan ditemukan. Kalau nggak ditemukan mungkin saya hari ini nggak di sini. Makanya karena pengalaman itu ketika saya pergi sama anak saya memastikan bahwa mata saya nggak akan jauh dari dia. Selama saya masih bisa pegang, saya pegang. Walaupun kalau dia main misalkan di tempat bermain, area bermain gitu, saya akan liatin terus. Kalaupun nggak saya, istri saya akan liatin terus. Untuk memastikan dia baik-baik saja. Demikian juga apalagi kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang telah ditebus dengan darahnya. Engkau berarti, engkau berharga, hati Tuhan melekat kepadamu. Tuhan rindu kamu, amin. Itu sebabnya dia katakan, jangan ada yang hilang, tidak akan kubiarkan terhilang, katakan amin. Mari kita lihat kembali. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman, ayat 40.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku, setiap orang yang melihat anak, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sampai 2 kali dikatakan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya ini yang menjadi iman saya. Pada saat saya hidup, Kristus ada bersama-sama dengan saya, di dalam saya. Pada saat saya mati, saya ada bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saudara, jadi mari kita lihat lagi, kata menyediakan ini begitu kompleksnya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyediaan Tuhan, bagaimana penyelamatan Tuhan, bagaimana cara Tuhan untuk menjaga kita, untuk memastikan pada harinya kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Arti kata amin itu sebenar-benarnya terjadi. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memeteraikan tanda miliknya atas kita sehingga segala yang jahat tidak lagi berkuasa atasmu. Iblis setan tidak lagi bisa merusakkanmu. Karena ada pemeteraian tanda milik Allah di dalam hidup kita. Dan kita hidup oleh iman, ketaatan, juga enggak buka celah buat iblis setan dan perbuatannya. Engkau diproteksi Tuhan. Engkau dijagai Tuhan. Engkau ditandai Tuhan. Engkau dikaruniakan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita enggak mampu hidup dengan kekuatan kita di dalam kebenaran. Enggak bisa. Kita enggak bisa dengan kekuatan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita enggak bisa. Kita perlu Roh Kudus menolong kita untuk menang atas kedagingan kita dan kita hidup oleh Roh Allah. Amin. Saudara, jadi bayangin, ini kata menyediakan ini Tuhan tindakan langsungnya menyediakan tempat di sorga. Tapi rentetan tindakannya ini kompleks sekali, saudara. Untuk Tuhan beri janji ini, aku menyediakan tempat bagimu di sorga dan aku akan datang kembali. Tuhan Yesus tuh di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Untuk ini terjadi. Mari kita lihat dalam Yohanes 17, ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17, ayat yang ke-22 sampai 24. Ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ini doa Tuhan Yesus ketika peluhnya menetes menjadi titik-titik darah. Ini doa Tuhan Yesus ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa. Yang sangat jarang sekali dijumpai. Hematidrosis ini. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di tengah penderitaannya yang demikian hebat di Taman Getsemani. Yang ada di hatinya Tuhan Yesus itu kita. Saudara dan saya. Walaupun memang namamu secara literal tidak disebut. Tetapi engkau ada di hatinya Tuhan Yesus dan Tuhan berdoa. Bapa, kasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Terus mari kita lihat 24, kita baca bersama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku
agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi apa yang Tuhan ngomong, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenapa? Karena Tuhan sendiri hatinya adalah di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana kita berada, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini kompleks banget makanya. Lalu mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Yohanes memberi kesaksian doa Tuhan Yesus. Lalu Rasul Paulus diurapi Roh Kudus memberi kesaksian juga. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Apa yang Bapak lakukan untuk apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapak ini terjadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi doa Tuhan Yesus, aku menyediakan tempat bagimu, kita dihidupkan dulu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, lalu apa? Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat yang ke-7, bukan hanya berhenti sampai di sana. Bukan hanya nanti, tetapi dalam waktu yang sedang berjalan pun, di sana dikatakan pada masa yang akan datang. Masa yang akan datang gak usah mikir-mikir jauh-jauh tahun 2040. 1 menit ke depan juga masa yang akan datang. Betul? Jadi di menit-menit yang kau sedang berjalan, di menit ke depan yang sedang kau hadapi. Firman Tuhan katakan apa? Bapa di sorga menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Amin. Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kata menyediakan ini kompleks banget. Roh Kudus diberikan kepada kita. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal yang ke-1, makanya kalau kita mau bahas kata menyediakan ini satu hari nggak cukup saudara, karena kita akan buka semua bagian Alkitab. Bayangannya di perjanjian lama, penggenapannya di perjanjian baru. Mari kita lihat. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ayat 14 kita baca bersama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi untuk sampai hari itu terjadi, Tuhan datang kembali membawa kita di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk jagain kita, untuk menuntun kita, untuk menghibur kita, untuk memimpin kita dalam kebenaran. Untuk memastikan pada hari Tuhan Yesus datang kembali, saudara dan saya siap sedia dan tetap memiliki iman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Nah, mari kita lihat lagi Petrus, tadi kan Yohanes, lalu Paulus. Petrus diurapi Roh Kudus dengan pesan yang sama. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Katakan sama saya, sudah disimpan. Katakan sama saya, sudah disediakan. Kenapa bisa disimpan? Kenapa bisa disediakan? Kalau saudara belum bayar, nggak mungkin disimpan buat saudara. Betul? Ntar kalau dibatalin gimana? Kalau saudara
beda kalau saudara berdagang, berbisnis. Ini perumpamaan saja, ilustrasi. Kalau saudara sudah punya hubungan yang erat dengan orang itu, dan saudara trustworthy lah, orang itu sudah terbukti nggak pernah gagal bayar, terpercaya, mungkin nggak perlu down payment, nggak perlu pembayaran di muka dan sebagainya. Tetapi mungkin kalau orang yang belum saudara kenal, nggak mungkin saudara sediain, betul? Nanti kalau dibatalin gimana? Perlu dibayar lunas lebih dulu. Saudara kalau pesen restoran, saudara belum tentu, sekalipun saudara sudah kenal, saya mau pesen makanan ini, untuk meja sekian. Biasanya payment dulu, betul? Baru semuanya disediakan. Saudara, demikian juga Tuhan Yesus menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia menyediakan apa yang sudah disimpan. Kenapa? Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah lunaskan semua dosa pelanggaran kita, hukuman dosa kita, semua kutuk dosa, hutang dosa kita, semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sehingga keselamatan kita sudah full payment. Tuhan sediakan. Bagian saudara dan saya mendengar ini, mempercayai ini bukan untuk sembarangan, tetapi kita juga menjadikan Tuhan Yesus prioritas dalam hidup kita. Hati kita juga melekat kepada Tuhan. Kita panjang umur doanya, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali. Menjadi orang yang hidupnya terus berpaut erat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran karena menyadari anugerah yang begitu besar, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Katakan amin. Mari kita lihat di sana. Kita selesaikan ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi untuk sampai hari itu Tuhan datang kembali, sementara Tuhan menyediakan tempat bagi kita, Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Yang diperlukan dalam hidup kita adalah iman. Amin. Nanti semua ini nyambung semua. Yang diperlukan adalah iman, bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah untuk kekekalan. Katakan amin. Dan kita dimeteraikan menjadi tanda miliknya, enggak dibiarkan terhilang. Dulu waktu saya sekolah, karena saya sering kelupaan, bolpen tip X akhirnya harus dikasih label saudara, nama saya. Kenapa? Karena kan tip X apalagi sama semua kan. Kalau dipinjem nggak tahu ntar punya siapa gitu. Kadang-kadang saya berapa kali beli minta sama orang tua, tip X hilang, hilang lagi. Akhirnya ditandain. Dan setelah mobil sekolah selesai, saya cari dulu, lihat, ini mana nih? Mungkin ada yang pakai, ada yang pinjam. Kalau belum ada di tempat pensil saya akan tanya, tadi siapa yang pinjam, tadi siapa yang pakai, atau saya cari kolong. Di mana nih, jatuh enggak dan sebagainya. Kenapa? Karena itu milik kepunyaan saya. Betapa lebih lagi kalau saudara dan saya menyadari kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sangat berharga, yang ditebus dengan nyawanya sendiri. Tuhan gak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan gak akan membiarkan kita terhilang. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan gak akan membiarkan saudara dan saya hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Tuhan mau apa yang menjadi hasil pengorbanannya, yaitu damai sejahtera, saudara dan saya terima. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Tuhan ngomong gini dalam konteks kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Kepada murid-muridnya apa? Karena mereka akan mengalami yang namanya aniaya, tekanan, intimidasi, baik dari penguasa pada saat itu, orang Romawi maupun orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Kristus. Mereka akan mengalami itu semua, tapi Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu. Amin. Ketika engkau menempatkan hubunganmu dengan Tuhan di atas segalanya, engkau menjadikan persekutuanmu yang erat dengan Tuhan yang paling berharga dalam hidupmu. Engkau menempatkan pengorbanan Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan berikan sebagai harta yang paling besar yang kau terima dari Tuhan. Maka saya percaya, saudara dan saya akan berjalan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara dan saya akan memiliki prioritas yang benar. Saudara dan saya akan bisa menang untuk apa? Tidak duniawi. Karena Tuhan mau kita
memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Saudara, aku menyediakan tempat bagimu. Saya merenungin kembali, berapa lama Tuhan menyediakan tempat? Kalau misalkan sampai kedatangannya kembali kan, sebenarnya kan ini dalam imajinasi iman saya gitu. Tuhan cukup berfirman, jadi semua. Bahkan sorga itu udah well finished saudara, bukan yang masih konstruksi. Tapi ketika Tuhan katakan aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, sekalipun memang Tuhan naik ke sorga, tetapi Tuhan Yesus itu di dalam roh ada di dalam kita. Dia tidak terbatas di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Tuhan Yesus di dalam tubuh kemuliaannya, di dalam hadiratnya ada bersama-sama dengan kita saat ini. Amin. Ini menunjukkan hatinya Tuhan. Aku nggak bisa berpisah dari kamu. Aku nggak bisa terpaut pisah dari kamu. Hatiku melekat kepadamu. Ini yang Tuhan mau nyatakan ketika dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi sampai hari kedatangannya kembali, kerinduan Tuhan Yesus adalah selalu bersama dengan saudara dan saya. Saudara bisa nangkep kalimat ini? Aku menyediakan tempat bagimu, aku menanti-nantikan. Amin. Bagaimana sikap kita? Apakah kita juga siap sedia? Apakah kita juga menanti-nantikan? Apakah kita juga satu frekuensi dengan Tuhan? Tuhan sedang mempersiapkan kita, tapi kita jalannya ke sana, kita yang rugi sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan ini ngingetin kita. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya saudara dan saya juga siap sedia. Sebagaimana Tuhan menyediakan bagi kita. Yang kedua, mari kita lihat. Sebenarnya masih banyak lagi kalau kita bahas kata menyediakan tempat ini. Karena ini menyatakan hatinya Tuhan, tindakannya Tuhan, rencananya Tuhan. Kita ada di pikirannya Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Mengaruniakan Roh Kudus datang kepada kita. Roh Kudus penghibur, penolong, datang diutus kepada kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi ada seorang teman saya kemarin sangat-sangat di dalam kesesakan kemarin telepon saya. Baiknya langkah apa yang harus saya ambil? Semua pilihannya itu berat semua dan konsekuensinya berat semua. Saya nggak bisa bilang, oh kamu harus ambil opsi A, kamu harus ambil opsi B. Sekalipun saya dimintai nasihat, saya cuma bilang gini, kamu punya Tuhan penolong. Saya bukan lempar ke Tuhan, bukan. Karena saya terbatas untuk, ini semuanya kompleks semua gitu. Saya cuma bilang, datang sama Tuhan. Dia bilang, saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan. Yang perlu kamu lakukan adalah datang sama Tuhan, berlutut, berdoa, mulai dari sana. Amin. Dan percaya Tuhan pasti menolong. Kenapa? Karena Roh Kudus ada untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus ada untuk menguatkan kita. Roh Kudus ada untuk menuntun setiap langkah kita. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena kita dengan kekuatan kita sendiri nggak akan bisa berjalan di dalam kebenaran. Kita perlu Roh Kudus. Seringkali mengandalkan kekuatan kita udah tekad janji sama Tuhan, kita komitmen sama Tuhan, kita atau dalam tanda kutip yang lebih kuat, kita bernasar sama Tuhan. Tapi seringkali kita juga nggak bisa memenuhi semuanya. Tapi Roh Kudus yang menolong saudara dan saya, memampukan kita, mengingatkan kita, memberi kita kekuatan. Bahkan ketika kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Katakan amin. Bahkan ketika kita jatuh, Roh Kudus yang mengangkat kita. Mari kita lihat kembali di sana. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus kasih tahu kenapa dia naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Amin. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi dalam ketritunggalan Allah, Roh Kudus penolong kita, tetapi Yesus juga penolong saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Artinya baik Roh Kudus maupun Yesus dan semua karena kasih Bapa itu penolong dalam hidup saudara dan saya. Ada Yesus menjadi penolong kita, Roh Kudus juga penolong dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dibilang penolong yang lain. Terus mari kita lihat kembali. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Katakan sama saya, Roh Kudus diam di dalam kita. Amin. Jadi jangan hanya egois mau berkatnya saja. Oh, Roh Kudus menolong saya, Roh Kudus menyertai saya. Tapi hormati dia. Dan percaya dia ada di dalam. Kalau kita menghormati Roh Kudus ada di dalam kita. Kita mau disertai Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus. Jadi jangan hanya memikirkan berkatnya, tetapi tanggung jawab saudara dan saya juga diperlukan untuk hidup. Roh Kudus diam di dalam kita. Kalau kita menyadari Roh Kudus diam di dalam kita, masa sih kita pakai mulut kita masih dusta? Kalau Roh Kudus, roh kebenaran diam di dalam kita untuk menuntun kita, mengatakan kebenaran, mengatakan apa yang benar. Masa sih ngomong bohong jadi kebiasaan kita yang sebenarnya hal yang ringan gitu, ya udah biasa, ya kayaknya nggak ada efeknya apa-apa gitu, nggak ada tiba-tiba langsung kesambar petir apa, enggak. Tapi itu akan merusakkan hidup. Kalau kita menyadari, kita menghormati Roh Kudus diam di dalam kita. Masa sih kita pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang gak senonoh, hal-hal yang percabulan, pornografi dan sebagainya. Sementara di satu pihak kita mengharapkan Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus hibur saya, Roh Kudus beri saya kekuatan, Roh Kudus buka jalan buat saya, Roh Kudus buat mujizat dalam hidup saya. Tapi apakah engkau juga memperlakukan Roh Kudus sebagai Allahmu yang kau hormati? Amin. Jadi bukan hanya mau berkatnya saja, tapi juga mau setia dalam ketaatan dan tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tadi udah di ayat 18, sudah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Jadi berkali-kali Tuhan Yesus datang. Apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu. Dan bagaimana Tuhan Yesus datang sama seperti cara dia naik ke sorga. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Jadi Alkitab itu begitu luar biasa. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang gini. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini merupakan nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebagaimana dua orang berpakaian putih, saya nggak bisa ngomong itu malaikat. Di Kisah Rasul 1 ayat 11, ayat 10. Ada kedua orang berpakaian putih. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dan mengatakan, hai orang Galilea, mengapa kamu memandang Yesus yang naik ke sorga? Dia yang naik ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke sorga. Amin. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Detilnya pun dikasih tahu. Kakinya akan menjejak Bukit Zaitun dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Itu sebabnya ketika Tuhan ngomong, aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Percayalah, satu hari nanti pasti terjadi. Katakan amin. Dan kalau kita sudah dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya, kita tidak dibiarkan terhilang. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dan kita bersyukur buat keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di pikirannya Tuhan, kita ada di rencananya Tuhan, kita ada di tindakannya Tuhan.
Maka bagian saudara dan saya adalah apapun yang sedang kau hadapi, pergumulan apapun yang kau hadapi, pertama tetap setia tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Jangan cari cara lain, jangan keluar dari kasih-Nya Tuhan. Jangan menukar dengan apapun dengan jalan keluar yang kelihatannya sementara tapi mengorbankan imanmu atau menabrak firman Tuhan. Tetap setia sama Tuhan dan percayalah Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan mempercayakan, hidup kita karena percaya bukan karena melihat. Kalau Tuhan gak naik ke sorga, kita mau didoain, kita perlu mujizat Tuhan, kita perlu datang dulu. Tuhan Yesus lagi ada di mana nih? Lagi KKR di mana nih? Betul? Karena kita adalah manusia yang perlu kejelasan. Kita adalah manusia-manusia yang butuh kepastian. Kita adalah manusia-manusia yang lebih merasa aman kalau sudah melihat, memegang di tangan, melihat bukti dan fakta. Tapi Tuhan mau saudara dan saya hidup karena kebenaran dan oleh kebenaran. Katakan amin. Sekalipun kita belum melihat fakta, sekalipun kita belum melihat realita, tapi kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, kita perlu melihat Tuhan terbatas di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Tapi Tuhan Yesus naik ke sorga supaya dia tidak terbatas di satu tempat, di satu waktu, di satu peristiwa. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha hadir, dia ada di dalam saudara dan saya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan LDR loh. Keliru kalau kita bilang, oh Tuhan di sorga, saya di bumi, LDR enggak. IDR, inside distance relationship. Bukan long distance relationship. Saya juga baru ketemu istilahnya ini. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Dia menjadi satu dengan kita. Roh Kudus dikaruniakan ada menyertai kita. Mari kita lihat kembali. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini yang diangkat dalam tema retret Boanerges, faith living. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Sekalipun hari ini engkau melihat realita ini dan itu yang membuat hatimu cemas, yang bisa membuat hatimu gemetar. Harga-harga naik dan sebagainya. Saudara yang berbisnis, US dollar bergerak naik dan sebagainya. Barang-barang mungkin ada yang langka dan sebagainya. Ekonomi gak jelas di depan, tetapi percayalah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Tuhan mengenyangkanmu bahkan di tengah kekeringan, di tengah kelangkaan, di tengah ekonomi yang upside down, jungkir balik. Tuhan yang memelihara hidupmu. Amin. Bagian kita adalah taat dan setia. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Mari kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 29b. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan bagaimana saudara dan saya bisa percaya? Enggak ada cara lain, firman-Nya. Renungkan, pegang firman-Nya, pegang janjinya, percayai kebenarannya, digenapi dalam hidup kamu. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Alkitab adalah satu-satunya yang bertahan selama ribuan tahun dan sampai kekal selamanya. Katakan amin. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Amin. Di atas dasar apa engkau membangun hidupmu? Di atas dasar realita informasi dunia yang bisa berubah hari demi hari begitu cepat. Hari ini ngomong stop perang, besok perang lagi. Atau di atas dasar kebenaran firman Tuhan, buat Tuhan menjagamu senantiasa dengan kasih setianya. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Dan ini adalah anugerah yang luar biasa besar buat kita. Mempercayakan pelayanan misi Allah kepada gereja, kepada kita oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi Allah menyelamatkan dunia, dia mengutus anaknya yang tunggal. Tetapi semua setelah karya Tuhan Yesus selesai,
Dia naik ke sorga untuk apa? Karya misi Allah ini diteruskan oleh gereja, oleh kita menjadi saksi Kristus, menjadi umat kepunyaannya, menjadi surat Kristus yang terbuka. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan tadi, bisa tolong ditampilkan di sana. Bagian yang keempat, kita buka dulu slide-nya. Markus 16 ayat 15 sampai 20, Lukas 24 ayat 46 sampai 48, dan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Markus 16 ayat 15 sampai 20, kita baca di sana. Senang pemain musik memimpin pujian bisa bersiap-siap. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, dikaruniai Tuhan kesempatan untuk dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Itulah tindakan imanmu untuk menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percaya engkau menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Firman Tuhan tidak katakan hanya para hamba Tuhan, atau hanya para pelayan Tuhan, atau hanya orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan di pendeta, enggak. Kepada setiap orang yang percaya. Katakan sama saya juga. Amin. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ketika kamu memberitakan firman Tuhan, percayalah Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman-Nya dengan tanda yang menyertainya. Amin. Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan inilah bagian saudara dan saya. Untuk menyerukan pertobatan, tapi juga untuk menyampaikan solusinya adalah dari Tuhan, yaitu Dia memberi pengampunan. Terus, ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya teruskan sampai ayat 53. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita tinggal sebagai anak yatim piatu, tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan Roh Kudus mengaruniakan kekuasaan, kekuatan untuk menjadi saksi Allah. Terus lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, kita baca bersama-sama. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi Tuhan Yesus terangkat ke sorga, posisinya gimana? Sedang memberkati. Maka hari ini pun percaya, Tuhan Yesus sedang memberkati saudara dan saya. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat 53, ini jangan ketinggalan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kerinduan mereka, hati mereka melekat kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Poinnya bisa tolong ditampilkan. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus naik ke sorga, yang pertama, Tuhan menyediakan tempat bagi kita.
Sebenarnya saya tadi maunya hanya satu poin ini aja, kata menyediakan aja. Tapi Tuhan taruh pesan-pesan poin yang lain juga untuk saudara lengkap menerimanya. Karena kata menyediakan ini aja udah kita nggak akan kelar untuk ngomong berjam-jam. Apa yang Tuhan lakukan dengan satu kata menyediakan ini. Menyelamatkan kita, berkorban bagi kita. Membawa kita ada di dalam rencananya Tuhan, di pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan. Tuhan Yesus ada di sorga, dia menyediakan tempat. Itu menunjukkan hati Tuhan itu selalu tertuju pada saudara dan saya. Di sorga dia enggak ngeblank yang lain, melakukan yang lain. Enggak, dia menjadi imam besar saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan membawa kita melekat di hatinya. Apakah kita membawa Tuhan melekat di hati kita? Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Apakah kita juga menyediakan diri kita? Kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus, penghibur, penolong itu datang diutus kepada kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Karena kita gak bisa jalan sendiri. Kita perlu Roh Kudus menolong kita. Yang ketiga, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan Yesus naik ke sorga sehingga kehadirannya tidak dibatasi di satu tempat, di satu ruang, di satu waktu. Kita gak perlu untuk lihat dulu baru percaya, tetapi percaya dan kau akan melihat kemuliaan Allah. Dan yang keempat, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mempercayakan pelayanan misi kepada gereja oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya sangat bersyukur menunjukkan benar-benar Pak Pariaji menangkap hatinya Tuhan. Yaitu apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Apakah saudara satu frekuensi? Apakah saudara satu line? Apakah saudara satu gerbong? Atau kita hanya mau berkatnya saja, mujizatnya saja, tapi gak mau panggilannya? Karena Tuhan mengaruniakan ini, mengembalikan kuasa, perjamuan kudus, minyak urapan, begitu banyak tanda dan mujizat. Tapi Tuhan juga jangan ketinggalan memberi panggilan buat saudara dan saya. Menjadi jemaat yang kudus, misionaris, siap ke sorga. Nah, saya sangat bersyukur hari Minggu kemarin ada jemaat Tuhan yang minta tolong saudaranya ini ada yang sakit. Saudaranya ada yang sakit, anaknya sakit, istrinya sudah mengenal Tuhan, suaminya belum mengenal Tuhan. Dan akhirnya saya datang untuk mendoakan mereka dan saudaranya ini juga menjadi berkat Tuhan lah dalam menyampaikan kabar baik, menjadi jemaat yang misionaris. Dan puji Tuhan, kemarin saya dapat kabar bahwa keluarga ini sudah berbelas tahun gak pernah pergi ke gereja. Tapi kemarin lewat saudaranya dia kasih tahu dia mau datang ke gereja. Dia mau kenal pribadi Kristus lebih lagi. Amin. Itu dimulai dari apa? Ada hati yang mau berkorban. Mau korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, bahkan korban dompet. Betul? Ya kan warawiri juga perlu ongkos. Mau korban. Dan saya percaya ketika engkau mau menabur benih, Tuhan menyediakan benihnya bagi kamu. Roh Kudus yang memperlengkapi kamu dengan kuasa. Panggilan ini bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk para hamba Tuhan. Panggilan visi buat Tiberias bukan mempersiapkan hamba Tuhan yang misionaris, tapi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Apakah saudara in line with this? Apakah saudara satu frekuensi dengan ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tanganmu ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tanganmu ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu,
ditinggalkan. Kalau saudara datang secara keluarga, saudara bergandengan tangan. Dan rancangan keselamatan Tuhan juga buat keluarga, seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Seperti Tuhan menyelamatkan kepala penjara bersama keluarganya. Seperti Tuhan menyelamatkan Yakub bersama keluarganya di tanah Goshen. Mari setiap anggota keluarga juga saling mengingatkan, saling melayani, saling memberkati untuk satu sama lain, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Dan apapun yang kau hadapi hari-hari ini, engkau ada dalam tangannya Tuhan. Engkau ada di hatinya Tuhan. Kau ada di pikirannya Tuhan. Kau ada di rencananya Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Biar tangan Tuhan yang pegang kendali. Biar tangan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, yang menjaga, melindungi, dan memelihara hidup. Biar hari ini kita merayakan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita mengalami sukacita yang besar. Karena menyadari kita ada di hatinya Tuhan, di pikirannya, di rencananya, di action plan-Nya. Dan kita juga mengalami ketenangan, damai sejahtera dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan juga ada menolong saudara dan saya. Yang memampukan kita kuat sampai hari Tuhan datang kembali. Ku di tangan-Mu. Tuhan, aku berdoa, hari ini setiap keluarga yang bergandengan tangan bersama akan tetap bersama. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati. Kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Ditinggalkan. Ku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku di hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh mendengar firman Tuhan, tapi tidak hanya mendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman. Biarlah kemana kami melangkah, kemana kami dipanggil Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami ucap berkat terus pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Teddy Lusli bersama istri, bersama anak, bersama tim, melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan. Maka banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, toko dagangan, karir, studi umat-Mu diangkat Tuhan naik, berhasil menjadi kepala, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Indonesia selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan.
semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Mari kembali sama-sama kita mengingat kasih Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kembali sama-sama kita boleh berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Firman Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita percaya hidup kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul semua dosa pelanggaran kami, menanggung semua kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus memikul semua penyakit kelemahan kami dan menanggung semua penderitaan dan kesengsaraan kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami ditolong Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh sehat sempurna, tidak terkapar sakit apapun. Jiwa kami disegarkan, dipulihkan, dikuatkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada ketenangan, kelegaan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Inilah tubuh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan bagi kami. Darah perjanjian baru. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus menjaga memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus, kami telah dijadikan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan tekun setia menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Sebab darah bilur Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh. Setiap bagian tubuh kami, organ tubuh kami, sembuh sehat sempurna. Setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, kelenjar-kelenjar kami sehat sempurna. Otak kami sehat sempurna. Syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Tulang-tulang kami sehat sempurna. Darah kami, tekanan darah, gula darah kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, sendi-sendi kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kulit kami sehat sempurna. Hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sehat sempurna. Suruh masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Mansia. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan menyelamatkan seluruh keluarganya. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ripka Katrina
dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari mium, sembuh, sehat, sempurna. Kami juga berdoa Tuhan Yesus berkati Lian dan Hendy yang akan menikah. Tuhan Yesus berkati rencana pernikahannya. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang sedang menantikan hasil UTBK atau SBPTN. Tuhan Yesus yang menolong, dalam nama Tuhan Yesus bisa diterima di universitas terbaik, bisa beasiswa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang menyertai dengan kasih karunia, kesehatan, kekuatan, kuasa Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus yang melimpah-limpah baik dalam keluarganya dan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberkati kami. Lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang mengenyangkan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami dalam tubuh kemuliaan yang dari Tuhan Yesus, hidup kekal di sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita angkat tangan kita bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, buat anugerahnya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami juga berdoa untuk Pak Raja bersama keluarga. Tuhan Yesus yang jaga sertai, selalu panjang umur, sehat dalam keadaan yang baik. Kami juga berdoa buat David di mana melangkah, di mana ada bersama Vivi, Davis dan Clarin. Tuhan Yesus jaga sertai, selalu lindungi, tetap selalu melekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami ucap berkat Tuhan Yesus Kristus buat bangsa kami. Tuhan Yesus yang pulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus yang lalukan bangsa kami dari segala krisis. Tuhan Yesus yang menolong bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus selalu mengenyangkanmu dan memelihara hidupmu, bahkan di tengah kekeringan sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu, dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan engkau dijadikan Tuhan Yesus seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah kering, tidak pernah habis-habisnya. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan, kekuatan dari Bapa di sorga, oleh kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menolongmu, memenuhi hidupmu, nyata di dalam hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari hidupmu, sepanjang hari-hari hidupmu,
Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, dan mengalami terheran-heran kasih kebaikan Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus juga memberkati Region bersama keluarga. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku